Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menutup 113 fintech ilegal. Mengapa di tengah pandemi fintech ilegal terus saja bermunculan? Dan bagaimana fungsi pengawasan OJK untuk mencegah fintech ilegal yang merugikan masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Tonggam L. Tobing, Satgas Waspada Investasi OJK. Selamat siang, Pak Tobing. Selamat siang, Bu. Ya, Pak Tobing, apa saja hasil temuan pelanggaran terhadap 113 fintech yang baru ditutup oleh OJK ini? Ya, pertama-tama kami sampaikan bahwa penanganan fintech lending ilegal ini dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini beranggotakan 13 kementerian lembaga dan OJK sebagai ketuanya. Jadi penanganan fintech lending ilegal ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Nah, fintech lending ini sebenarnya atau sering kita dengar pinjaman online sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka menjembatani pendanaan masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor jasa keuangan formal. Contohnya masyarakat kita membutuhkan dana yang harus segera dipenuhi, di bank tidak bankable, karena barang jaminan tidak ada, maka alternatif pembiayaan adalah ada di pinjaman online. Oleh karena itu, kalau kita lihat data di dalam pinjaman online ini, itu sangat membantu masyarakat kita. Data-data yang ada di pinjaman online ini, kita lihat saat ini pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK ada 148. Kemudian peminjam yang saat ini telah difasilitasi oleh pinjaman online ini mencapai 40 juta lebih dari peminjam, dan pinjaman yang sudah di disbursement itu ada 146 triliun dengan outstanding 11,1 triliun. Oleh karena itu, pinjaman online ini pada dasarnya sangat membantu masyarakat kita untuk mengembangkan usaha kecil menengah terutama. Nah, di sisi lain, memang keberadaan kebutuhan masyarakat akan dana melalui pinjaman online ini dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penawaran pinjaman online ilegal. Hingga saat ini, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 3.056 fintech lending ilegal. Ini bisa kita bayangkan kalau kita bandingkan dengan yang legal 148 dan yang ilegal 3.000-an lebih. Nah, ini tentu sangat membahayakan kita, dan hal yang paling penting di sini adalah yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tetap waspada, jangan terjebak dengan Pak pinjaman Tobing, online apa ilegal. temuannya Pak dari 113 yang sudah ditutup ini? Ya, kita menemukan penawaran-penawaran itu bisa dalam bentuk contohnya berkedok KSP, kemudian juga dalam bentuk duplikasi pada pinjaman online atau entitas-entitas yang berizin, sehingga masyarakat kita dikelabui bahwa seakan-akan aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi yang resmi. Jadi di sini kita temukan mereka ini adalah penawaran fintech lending yang sama sekali tidak ada daftarnya di OJK. Jadi hanya membandingkan dari daftar yang di OJK yang bisa kita lihat atau kita akses di website ojk.go.id, 133 ini bukan merupakan fintech lending yang terdaftar di OJK, dan dengan demikian dinyatakan ilegal dan masyarakat diminta untuk tidak mengikuti fintech lending ilegal ini. Ya, kalau dilihat di tengah pandemi ini bagaimana angkanya yang ditemukan oleh OJK? Apakah memang mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan ada korelasinya terkait dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang lemah? Ya, kalau kita lihat data di 2019 dibandingkan 2020, di 2019 itu ada 1.493 fintech lending ilegal. Pada saat itu belum ada kondisi COVID. Kemudian di 2020 ada penurunan sebenarnya, 1.026 fintech lending ilegal. Oleh karena itu, kondisi penyebaran COVID ini juga masih kita temukan maraknya penawaran-penawaran ini. Namun demikian dari sisi angka, penawaran ini ada penurunan tentunya. Mungkin juga disebabkan karena adanya tidak begitu banyak dana-dana yang dibutuhkan oleh masyarakat sehubungan dengan berkurangnya aktivitas ekonomi. Namun demikian, angka 1.026 ini sangat tinggi masih. Dan tahun 2021, di Januari ini kita menemukan 133. Dan kita harapkan masyarakat kita semakin cerdas. Karena bagaimanapun juga, ini kita sangat erat dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat agar tidak melakukan pinjaman pada pinjaman online ilegal. Dari beberapa kasus yang kami temukan, memang kebanyakan masyarakat kita tidak mengetahui bahwa penawaran yang diikuti itu adalah ilegal. Oleh karena itu ini sangat mudah kita didik sebenarnya.
Ya, Pak Tobing, kalau tadi dikatakan bahwa memang kementerian, lembaga sudah optimal untuk melakukan upaya pengawasan gitu ya. Tapi mengapa masih saja kebobolan? Di mana sebetulnya celahnya? Sehingga tidak bisakah khususnya OJK untuk bisa menutup celah-celah tersebut? Iya, kami melihat ini ibarat supply demand sebenarnya. Dari sisi supply-nya memang sangat susah kita deteksi atau susah kita bendung. Kita hanya menghentikan apabila dia sudah muncul di Play Store, App Store, atau di media sosial, kemudian kita blokir, kita umumkan ke masyarakat. Tetapi yang paling bisa kita pengaruhi adalah demand-nya, masyarakatnya. Masyarakat melalui edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah ini menurut saya memang yang paling penting bagi kita adalah peran serta masyarakat, di mana masyarakat kita ajari kalau memang butuh uang melalui pinjaman online, jangan akses ke fintech lending ilegal. Menurut saya dari demand-nya ini perlu kita pengaruhi lebih baik. Baik, tapi sebelum sampai ke sisi masyarakatnya kan tentu bagaimana regulasi yang tepat yang bisa dilakukan oleh kementerian lembaga terkait untuk melakukan upaya pencegahan. Nah, tidak adakah upaya ataupun juga sistem regulasi yang lebih signifikan untuk bisa melakukan pencegahan ini, Pak? Ya, regulasi yang ada sudah sangat baik saat ini, di mana setiap fintech lending yang melakukan kegiatan Indonesia harus terdaftar di OJK. Itu regulasi yang utama. Namun demikian, dalam fintech lending ini tidak seperti perbankan contohnya. Kalau di perbankan, dalam undang-undang perbankan kita ketahui di pasal 46 bahwa menghimpun dana tanpa izin ini merupakan tindak pidana. Tetapi di dalam fintech lending ini, karena memang ini adalah industri baru, merupakan inovasi keuangan digital yang baru, nah ini memang belum ada undang-undang yang mengatur bahwa fintech lending ini adalah merupakan tindak pidana. Oleh karena itu memang kami dari Satgas Waspada Investasi juga sangat mendorong agar ada upaya-upaya untuk menerbitkan undang-undang di mana fintech lending ilegal atau kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak terdaftar di OJK atau di otoritas tertentu itu merupakan tindak pidana, sehingga bisa dilakukan penindakan secara hukum. Nah, saat ini yang bisa dilakukan penindakan secara hukum adalah apabila ada masyarakat yang dirugikan dengan teror, intimidasi, pelecehan yang dilakukan oleh para desk collection. Nah ini yang saat ini yang terjadi. Dan kami juga mendorong masyarakat kita yang merasa dirugikan dengan tindakan penagihan yang tidak beretika ini untuk segera melapor ke polisi agar dilakukan proses hukum. Dan ini membuat efek jerah tentunya kepada para pelakunya. Baik, Pak Tobing, tentu kita patut apresiasi 113 fintech yang sudah ditutup oleh Satgas ini. Tapi yang dikhawatirkan kemudian adalah masih banyaknya fintech-fintech lain yang belum terdeteksi atau belum juga ditutup. Bagaimana caranya meyakinkan masyarakat bahwa memang lembaga terkait ini berkomitmen untuk bisa menghilangkan fintech ilegal di Indonesia, terutama yang merugikan masyarakat? Yang utama adalah tindakan kami adalah mengedukasi sebenarnya masyarakat secara preventif. Tetapi kami juga menyampaikan kepada masyarakat ada 4 tips apabila masyarakat ingin meminjam secara online. Tips yang pertama adalah apabila kita ingin meminjam, pinjam hanya pada fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Itu pasti akan ada perlindungan masyarakat di sana. Yang kedua, masyarakat kita juga kita harapkan agar meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutupi pinjaman lama, gali lubang tutup lubang, akan sangat berbahaya. Yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman ini digunakan untuk kegiatan produktif sehingga bisa mendorong perekonomian keluarga tentunya. Yang keempat, sebelum meminjam, kita mengharapkan masyarakat kita agar memahami dulu risikonya, bunganya, fee-nya. Jangan selama meminjam nanti misal, karena ini merupakan hubungan perdata antara mereka dengan peminjam. Dan ini sangat kita harapkan masyarakat kita lebih cerdas, jangan terjebak ke fintech lending ilegal. Kerugian masyarakat kita bisa kita lihat dari pengaduan-pengaduan yang masuk adalah kerugian secara material dan imaterial. Secara material, mereka ini mengalami kerugian dengan fee dan bunga yang sangat tinggi. Contohnya meminjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000 dengan bunga yang sangat tinggi. Baik, terima kasih Pak Tonggam L. Tobing, Satgas Waspada Investasi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Semoga pemberantasan fintech ilegal ini bisa optimal dilakukan. Terima kasih.